Ya gue suka CR7. kalau CR kan hasil kerja keras kan. Iya. Kalau Messi kan gift. Gue suka yang gift aja. Sebelum Meteor Garden. orang-orang ini terkena drama Korea, gue tuh nonton drama Korea sampai nggak kuliah gue. Satu box itu sampai habis. Korea. Itu makanya gue nggak mau nonton drakor lagi. Kadang orang terlihat sibuk, tapi nggak produktif. Bisa. Ngerjain ini, ngerjain itu, berputar-putar di situ aja. Hal-hal yang nggak signifikan dikerjakan, padahal ada hal yang lebih penting yang harus dikerjakan. Selamat datang lagi di Pangkalan Johnny Random, saya Alan Perdana. Hari ini Rabu 15 November 2023, saya bakal ngobrol bareng Kiki, Andi, dan Ari. Teman-teman kuliah satu angkatan di ITB sekitar 20 tahunan yang lalu, biarpun beda jurusan. Ketiganya adalah lulusan teknik perminyakan atau dulu kita sering sebut anak TM atau anak minyak. Kiki memulai karir sebagai drilling engineer, sepertinya sampai saat ini masih di domain yang sama, jadi udah sangat senior di salah satu perusahaan multinasional migas yang mengelola salah satu blok migas penting di Indonesia. Andi adalah petroleum economics analis sangat senior di perusahaan migas nasional kebanggaan kita, sementara Ari adalah reservoir engineering expert dengan pengalaman yang juga cukup panjang kerja di lembaga penelitian dan pengembangan migas di bawah pemerintah. Dari percakapan WhatsApp tadi, kita punya list item tidak untuk dibicarakan, cukup panjang juga, tapi tenang aja, dari pengalaman-pengalaman sebelumnya, kongko bareng mereka itu tidak pernah tidak seru. Mudah-mudahan nggak terlalu random, mohon supportnya untuk subscribe di channel Pangkalan Johnny Random ini, makasih banyak. Nggak semuanya yang diomongin dari salah satu ini, yang lainnya setuju, dan apa yang diomongin juga belum tentu nyaman untuk didengarkan antara satu sama lain. Cuman kan memang itulah kadang-kadang kongko teman-teman gitu kan. Kan ada pasal 28. Apa itu pasal 28? Pendapat. Hah? Kebebasan berpendapat. Ya, tapi ada UU ITE pencemaran nama baik. Dia bilang itu tadi kan ada kecurangan, dia disuruh buktikan nanti. Sudah terbukti kan? Loh, itu lagi. Ntar dulu. Bro Arfa udah serem-serem. Ayo lah Pak Kahim nih diem Ayolah. aja nih Pak Kahim. Gimana piye kamai? Piye? Bagus, baik. Cemana ini? Aduh. Ini jadinya Tapi- dipotong semua. Satu-satunya yang punya pengalaman pemimpin itu cuma dia. Ya Pak Kahim. Makanya kita Ya kan? Kenapa emang? Pemimpinan politik Kahim. Memang tuh political Oh, jelas lah. organization. Jelas lah. Voting ya? Ketua himpunan. Yuk sampai sekarang kita ngambilnya Kahim. Loh, tunggu dulu. untuk jadi ketua himpunan kan Voting ya? Iya, dipilihnya kan demokrasi kan. Iya, voting. Enggak, kalau di gua dulu kayak salah kan si Edi juga kahimnya kan. Bukan. Si Edi. Aklamasi. Dulu zaman kita itu lebih banyak keputusan diambil secara aklamasi. Kalau kita nggak voting. Karena kami lebih tua dari Tera ya. Makanya Kalau makanya TM tuh nggak kompa malah karena biasa voting. Tapi sebenarnya bukan itu juga alasan aklamasi kalau di tempat-tempat kayak gua dulu mungkin karena nggak ada yang mau nyalonin. Oh kita Ada. banyak yang nyalonin. Iya, kalau Waktu itu di ada Patra mungkin banyak kan. Ada tiga ya. Ada 3 calon. Dia Dia mengalahkan 2 calon yang lain. semua Dia berhasil membohongi 98. orang Enggak, untuk dia kan jadi ketua himpunan pas angkatan pas dia kan angkatan 98 pas 2000 kan. Lu tahun Ya. kedua kan. Jadi yang jadi kompetitor lu jadi paslon tandingan. ada 97, ada 98 juga. Oh bisa ya? Oh bukan berjenjang fix terus ya? Bukan zamannya harus 98. Berarti 97 bisa 2 tahun atau 99 bisa 2 tahun jadi kahim dong? Ada angkatan yang nggak punya Kahim.
Masalah itu Tera kalah sama. Kedewasaan berdemokrasi. Makanya ngomong cheating tadi kan. Kita biasa berbeda. Tapi lu bareng dong ya pas si Edi Kahim, lu juga Kahim. Iya. Jadi waktu itu FTM 50% dikuasai sama Orang Aceh. orang Aceh. Orang Aceh. Iya. Loh, yang masuk minyak itu banyak orang Sumatera. Iya kan Sumatera itu juga gede macem-macem. Makanya kan Sumatera kan kompak. Ya, kita nggak masalah kan. Iya. Walaupun Aceh waktu itu mau merdeka katanya, tapi kita nggak masalah. Ini harus disensor gak sih? Semua. Sekarang gue bisa merasakan yang paling panas posisinya ikut-ikutan rekaman kayak begini Andi Arfa. Karena ini Terlalu lebih banyak lepas, string attach-nya lebih ya. lepas sih ya. Banyak attachment. Kita kembali Dari lagi. Aceh, professionally sekarang di mana, historically pernah jadi kahim, macam-macam memimpin banyak orang kan. Tapi di sini diem aja. Coba lah. Ya karena kan paling panas, paling Karena aku well calculated. sangat kalkulasi. Orang yang well calculated pasti akan cenderung diam. Nggak, tapi kan kita mau karena satu-satunya orang yang di meja ini yang pernah jadi pimpinan karena dipilih itu cuman lu. Elected official ya. Bisa jadi iya. capres kan? Nah, kalau kita itu kan jadi pimpinan itu bukan dipilih kan. Ditunjuk. Umur udah cukup kan untuk jadi Cukup. presiden, Kan wapres. gak ada lagi umur. Iya. Modalnya aja yang nggak cukup. Atau garis keturunan. Enggak, cuman itu aja. Jadi menurut gue yang Masalahnya paling emang ada masalah dengan garis keturunan? Enggak ada masalah. Enggak ada masalah. jadi yang paling valid itu dia yang berpendapat karena dia di meja ini yang pernah. Nah, silakan mengenai apa? 98 ada berapa orang kandidat? 2. Satu lagi siapa? Adalah. Ya kan nggak apa-apa udah lewat kan. Nanti kan Fair dia and nonton. square kan kompetisinya. Tidak nonton. Ya nggak apa-apa. Kan kalahnya fair. Kan kompetisi itu nggak apa-apa ada yang menang ada yang kalah. Terus? Ya jadi masa Ini namanya tidak menginformasikan ya kan? siapa 98-nya? Gak inget Waktu itu lagi. ya. Kota kosong. Bukan. Adalah. Kan nggak penting juga itu siapa. Yang jelas 97-nya itu. 97 ada, 98 ada 2. 97 sama 98. 97 sama 98. Penting banget namanya Om Alan. Enggak, kalau 98 pasti kemungkinan besar gue kenal juga kan. Ya makanya kita nggak menginformasikan. Iya emang apa salahnya? Kan nggak ada esensinya di situ. Kan gue bisa naker nih. Buset. Andi Arfa bisa ngalahin dia gitu. Terus masalah. Nggak ada masalah. Cuma pengen tahu aja gitu. Ya, oke. Jadi experience-nya waktu itu Kepo. lu yang mengalami seperti yang dialami capres-capres sekarang ini. Kalau kami kan posisinya sama, voters. Ya kalau dulu kan terjebak juga. Karena didorong. Kan nggak ada sekarang calon capres yang terjebak. Kalau dulu kan didorong-dorong aja. Nggak ada yang mau ya. Nggak ada yang mau. Iya. Ada mau 2 kok. Ya sama-sama terjebak akhirnya. Pakai kampanye nggak sih? Enggak kan? Oke lah. Oh pakai. Pakai. Pakai ini pengerahan apa gimmick. Oke. Oh iya. Iya dong. Ada sponsor dong. Oke. Ada sponsor juga. Tim Hore. Ini mereka tim Hore ya nih. Dan mengolah isu. Ada juga. Gue jadi takut nih ngomongin ini terus. Gue penakut banget kalau misalnya. Soalnya masih ada kontrak-kontrak yang mau didapetin. Ini kan bicara pemilihan ketua himpunan dulu. Di Iya. level itu aja ada. Itu alasan orang ngomong Wakanda, Konoha. Zaman sekarang.
Tuh kan. Udahlah. Oke, Lu jadi apa? jadi kesimpulan begitu ya. Even ketua himpunan pun masih takut untuk membuka. Enggak, dia takutnya tuh bukan karena ketua himpunannya, dia takut tuh karena situasi dan attachment yang ada saat ini. Jadi kita harus pahami itu. Ayo kita pindah ke Simpang Raya. Itu dia. Kampung Aceh Tenang. aja. Di sini juga banyak mie Aceh. Di sini banyak mie Aceh juga, Cah. Gampung Aceh. Ada. Depan ada ya, deket banget kan. Tapi jam 9 tutup ya? 12 tutup. Ya udah kalau kita cepet selesainya. Tapi ini berapa dapat baru 5 menit. Sisanya dipotong. Potong semua. Masalahnya Jadi gua- banyak yang jai masalahnya. Ngomong tentang migas nggak boleh. Ngomong tentang kalau yang tadi politik-politikan, gua takut. Ya. Bu Andi Arfa juga takut. Terus ngomong apa lagi? Kalau ngomong tentang 20 tahunan yang lalu, Ngomong kopi lu aja, bertiga lebih banyak Banyak cerita yang bisa di-share kan gue beda jurusan. Kopi gue nggak tahu topik tentang kopi yang relevan. Kahim aja kita kasih kesempatan Ah, Kahim lah kita kasih temanya kesempatan. biar dia bisa Yang- ikhlas yang ngomongnya, bebas yang gitu bebas ya. ngomong. Timnas. Ada Naturalisasi. naturalisasi, nggak setuju dia. Dia local pride. Bukan nggak setuju gitu. Bukan naturalisasi juga kan. Naturalisasi itu kalau memang dia nggak ada darah Indonesia. Iya kan? Diberikan ke warga negara Indonesia. Tapi kan yang sekarang itu bukan naturalisasi namanya. Apa namanya itu istilahnya? Naturalisasi lah. WN warga negara itu kan. Tapi dia punya darah Indonesia kan. Iya, diutamakan punya darah Indonesia. Tapi Naturalisasi Naturalisasi namanya. juga. basket yang lebih nggak ini. Kalau basket Indonesia itu kan Ada orang TikToknya. orang bener-bener orang Amerika yang dinaturalisasi. Nggak ada turunan Indonesia sama sekali. Tapi masih mending sepak kayak- bola lah. Naturalisasi sepak bola zaman dulu. Beberapa tahun sebelumnya. Kayak si siapa namanya itu orang Eloko, Ya kan? Gonzales Ya, kalau dia warga negara Indonesia masih oke. kan gak ada masalah kan? Masalah sama Pak Kiki. Kalau nggak juara masalah. Pecat pelatihnya. Udah keluar duit banyak soalnya. Emang ada berapa orang sih pemain naturalisasi di Indonesia sekarang? Wih Di banyak timnas. lah. Hampir 60% nih. Oh pemain timnas kita 60%-nya naturalisasi. Iya. Nggak nyampe lah, nggak nyampe. Elkan Bagot, terus si siapa? Mark Locke, terus Ivan Jenner. Ivan Jenner, Tapi bagus-bagus. Stoik. Kan udah itu aja udah 4. Tambah 1 kan ada iya 60%, hampir 50%. 4 bagi 11 nggak nyampe lah. Itu kan baru 4, ada lagi masih yang belum kita iniin. Tapi kalau dimainin ya 50 hampir inilah. Kan pemain hitungannya pemain yang masuk timnas tuh bukan cuma 11, 20 22. Enggak, kita bicara yang inilah, yang Reguler. Yang reguler dipanggil. Mana ada omalan. Ini lebih aman bahas ini. aman. Iya, cuman gua mungkin banyak Absurd ya, kali jadinya. nggak up to date. Tapi itu udah lama kan yang kayak gitu, yang pemain kita, pemain Naturalisasi timnasnya udah lama. naturalisasi. Ini masih lumayan lah, masih ada keturunannya. Kalau dulu kan pemain Liga 1 dinaturalisasi. Lu nonton terus ya? Apa lu ngikutin gak sih liga? Sekarang namanya Liga Indonesia apa sih? Liga 1. Liga 1. Katanya seru kan Liga belakangan. BRI 1. Kalau Liga BRI 1. Liga 2 aku lebih tahu Liga 2, Liga Pegadaian 2 karena PSMS Medan di situ. Iya, masalah. Sama Persiraja tuh sama dia tuh. Masalahnya siaran langsungnya nggak ada ya. Besok tuh kita lawan tuh Persiraja lawan PSMS. Oh, PSMS lah menang. Rap-rap ya. Dari dulu nggak pernah Persiraja menang PSMS. Peringkat 1 dia sekarang Persiraja. Semen Padang di mana Semen Padang? Sama. Oh, sana. Iya. Masa deh? Masa 2. Satu grup kita. Persiraja nomor 1, Semen Padang nomor 2. Berarti Sumatera nggak ada yang Liga 1 ya sekarang ya? Terus PSMS nomor 3. Sriwijaya. PSPS. Sriwijaya Liga 2. Sriwijaya Liga 2 juga Sriwijaya. Hmm. PSPS Pekanbaru, PSDS. Iya. Jadi Sumatera nggak ada yang liga. Nggak ada. Enggak ada. Malah yang jago itu yang naik daun yang di Kalimantan kan apa? Ya Borneo. Borneo kan.
Iya, Borneo tuh kayaknya Barito Putra. Barito Putra juga. Yang naik daun Bayangkara FC lah. Peringkat dasar sekarang. Itu di mana sih? Oh tapi Home base-nya di mana? Bayangkara FC itu. di mana ya? Nggak tahu. Di Bali, bukan? Gak tahu sekarang. Pindah-pindah sih. Pindah-pindah. Sleman kayaknya deh. Mungkin. Bali United kan. Borneo tuh Samarinda. Baru Samarinda. Borneo Samarinda kan? Iya, gue taunya Borneo itu sih. Borneo FC. Siapa pemainnya? Itu yang paling jago itu di top klasemen kan? Top klasmen sekarang. Iya. Iya. Siapa pemainnya di situ? Ada Ada itu pemain asing berapa orang? Lili Pali. Stefano Lillipali. Itu nggak asing lagi tuh. Udah naturalisasi. Gak pernah dipanggil lagi kan? Nggak pernah dipanggil. Ya, gimana Malan? Seru ngobrolin gini. Kurang. Enggak, sebenarnya seru aja, tapi gue agak nggak up to date sama Bola. bola. Jadi yang mana yang seru? Pemilu aja. Kalau pemilu kan gue takut kelepasan ngomong-ngomong sesuatu yang kata Kiki nanti bisa dibilang Jejak digital. ITE related gitu. Iya. Di Simpang Raya aja kita ngomongnya. Ngomongin apa nih? Bikin disclaimer aja di depan kita. Apa tuh? Apa yang di ini kan ini hanya Ya udah kita Kan udah. gurau belaka. Yang salah satu kita ucapkan itu belum tentu disetujui sama Yang masing-masing yang ada di sini kan. Dan belum tentu kita approve kata-kata yang dikeluarkan dari satu sama lain itu kan. udah kita bilang aja di negara plus 26 kayak Boris Bokir ya kan. agak lain. Dia paling up to date sama begitu-gituan di negara Wakanda. Ya negara Wakanda gitu kan. Emang pasti gue tahu bahayanya ngajak Ari Hans ke sini tuh pasti nyentuh-nyentuh pilpres lah, Prabowo Gibran itu gue udah tahu banget. Makanya tadi gue mikir-mikir tuh gimana cara mengkonten supaya dia nggak sampai ke bawa situ. itu. Kenapa tuh aku bawa masalah naturalisasi? Namanya dia aja udah naturalisasi kan. Ari Hans ya. Ari Hans gitu kan. Lu tahu, lu kenal sama Ari Hans? Maksudnya lu mengenal Ari Hans itu siapa? Pemain Belanda. Pernah lihat mainnya nggak? Pernah timnas. Di YouTube. 74 78. Zamannya Johan Cruyff kan. Iya. Yang ngefans siapa? Bokap. Ngefans segitu ya? Makanya gue juga anak gue kan namanya Lionel. Karena Ngefans Messi. Oh, lu berarti kubu berseberangan dengan CR dong? Ya gue suka kalau CR kan hasil kerja keras kan. Iya. Kalau Messi kan gift. Gue suka yang gift aja. Giveaway. Itu menjelaskan kenapa dia pro Prabowo Gibran kan? Tuh kan dia sendiri kan. Kan kita. Kayak kalau itu gak mau nyerempet. Kalau yang pakai kerja keras lu kurang ini ya, ribet ya. Kurang suka. Mendingan yang given ya. Given. Ada kan. Coba kan kita masuk dulu kan sosokan kan SMA jagoan lah ya. Kan. jagoan kata oleh. Enggak juga. Pas sudah masuk kan ada piramid lagi kan. Kalau gue sih yang di bawah itu. Perlu kerja keras untuk dapat IP 3 itu. Lu lulus IPK berapa? Aku? Ya segitulah. Sarip. Sarip kan? Sarip tuh berapa? Suku, agama, ras dan IP. Enggak, kalau IPK kan nggak ngaruh juga sekarang. Itu kan perlu kerja keras kan. Ada orang yang nggak perlu nginap di satu kosan. Iya. Tahu kan ngapain aja dianya. IP-nya 4. Itu gift tuh. Ya benar. Ya perspektifnya bagus juga. Mendingan ngejar yang dapat gift. Well calculated. Aman ya. Nanti apa yang talk time-nya paling rendah itu Andi Arfa. aja. Tapi kalau IPK pasti dia yang paling tinggi lah ya. Kalau di antara bertiga. Jelas enggak lah. Lu lulus tahun berapa? Maaf pakai lulus udah Sarah lagi nih. Buset, kok sama anak TM Sarah semua. Gua sama anak GA sama Tera gak pernah. Ditanya IP langsung dijawab. Ditanya lulus tahun berapa langsung aja. Gue 7 tahun. TM Kan itu kebanggaan bagi mereka. Kalau bagi kita tuh aib. Buset dah. Ada Medi waktu itu datang kan.
apa ya? Si Medi itu kan sekelas sama dia satu SMA sama Tomo, satu SMA juga sama Kang Aris itu kan. Ada pembahasan gitu ditanya kan, Matt lo kenapa pilih teknik perminyakan? Karena kalau nggak salah dia bilang karena gue pengen jadi insinyur ya. Terus kenapa nggak pilih elektro atau mesin ya? Gue tahu diri lah kalau gue pilih elektro sama mesin gue akan lulus lah. Gue maunya yang aman. Terus kenapa nggak pilih? Gue lupa dia ngomong teknik geofisika, teknik geologi. Kenapa nggak pilih teknik geologi? Ya gue nggak segitu. Brutalianus. Brutal. Iya. Paling cepat sih Lulusnya. lulusnya. Gue tahu kalau di TM siapa yang paling cepat lulusnya. Itulah. Iya. Gurba. Usah nanya cepat lulus, ya kan? Enggak, dia kan nanya lulusnya tahun berapa. Bukan nanya cepat lulus. Bareng lah kita kan. Tahun berapa kita? Maret. Enggak ada cepet dia. Aku Maret. Dia 1 semester lebih cepat dari kita. Oh dia lebih duluan daripada Dia Maret. lu. Kencang juga deh. Maret Kencang 2000? 3. Oh sama dong kita. Iya pasti sama dong. Heeh. Tahunnya sama 2003 juga. 2003. Maret. Wisudanya. Cuman dia bulan Maret, aku bulan Oktober. Bareng Dia kan kita. cuma dua kali kita setahun kan wisuda. Ya 2 kali. Waktu itu 3 kali apa 2 kali? Dua. Iya. Mm-mm. Gua nggak nyangka dia lebih dulu daripada. Makanya. Kenapa lu gak nyangka? Nggak cocok aja profilnya. Lebih pinter daripada lebih. Loh, lulus lebih cepat bukan berarti lebih pintar. Maaf misleading. Wah, disclaimer itu. Makanya tadi gue sebenarnya ada sebelum itu kan mau nanya IPK dulu kan. Kalau lebih pintar tinggi-tinggian IPK. Iya. Ya kan? Ulang berapa kali kan bisa juga. Soalnya teman kita ada yang IPK 3, sekian lulusnya nggak sama mereka. Belakangan. Lulusnya belakangan. Tahu kan yang aku bilang kan? Iya kan? Gitu. Profiling lo kayaknya harus lagi. Kalau masalah orang pinter. Kalau gue inget yang waktu ada Medi kan Medi juga TM ya. Akhirnya kita agak bahas-bahas dikit kenapa. Bukan kenapa sih, kan yang mayoritas yang datang itu kan yang di geoscientist sebelumnya kan. Ya. Agak ngadu-ngadu ini geoscientist kelebihannya apa, petroleum engineer apa kan. Gitu. Ini apa yang mau diadu sama? Gak ada ilmunya semua. Kayaknya waktu itu si narasinya itu kalau misalnya TM engineer kan membahas-bahas apa-apa tuh untuk incremental gain yang hitungannya persentase 3, 5%, 7%, 10%. Kan dari sisi geoscientist terutama geologis itu kalau misalnya dia kerja atau explorationist lah terutama kalau berhasil dapetin tuh bukan incremental gain 3, 5%, 10% tapi yang dapat itu bisa 10 kali lipat, 100 kali lipat karena yang dapat tuh lapangan atau resources baru gitu. Jadi makanya, tapi kalau misalnya yang explorationist success rate-nya atau keberhasilan itu lebih jarang. Kalau misalnya 3-5% itu lebih konsisten. Nggak seru. Itu yang waktu itu gue menceritakan apa yang dibahas waktu ada Medi. Industri hulu migas lagi. Sebenarnya gini, menariknya tuh dia tuh tadi bilang kan, dia nggak nyangka Arihan ini lulus lebih cepat dari kita. Itu berarti lu ngelihatnya Stereotype. Aku ngerasa bukan dari profiling, tapi dari stereotyping itu. Karena gue inget pas zaman kuliah dulu kalau Ari ini ya agak selebor, bukan yang academics oriented, academics minded gitu. Oh enggak, justru dia academic minded. Di Ya, antara mungkin kami yang gua sekolah lanjut misperception. duluan dia. Tapi lu dapat perspektif itu bukan by pengamatan kan, tapi by dari lu ngelihat typical looks-nya orang-orang ini kan. Ya gue kan gak sekelas. Lu ganjil genap? Ini meh. 32 genap dong. Genap. Genap, berarti kan pernah sekelas lah. Kan Ya.
gue juga genap kan. Kalau Ya, TPB kan genap satu kelas kan. Ya. Iya. Emang kita sekelas kagak lah, gue mau geologi mah tambang kita kan. Lu sama Mail sama Aswin sekelas nggak? Main 5, enggak. Enggak, dia ganjil. Ganjil. Aseng? Ganjil. Masih ganjil. Aseng tuh, Mail tuh genap. Gimana gitu? 04. Iya, gue bareng sama Mail soalnya. Aku Berapa? 05. Ada beberapa kita yang sama dia. Tapi nggak semuanya. Ya nggak semuanya, tapi kalau kita pas sekelas, Ya. pasti kita sama-sama genap. Ya gue nggak ingat lah, lo cowok ngapain juga gue ingat ya kan. Nih bener-bener cari lawan nih. Iya, tapi menurut gua lo profiling itu berdasarkan Gue terjebak ke stereotyping, appearance sama look. appearance, sama kalau misalnya Mail kan, pasti gue langsung image-nya, oh itu pasti tepat waktu. Iya. Ya, tapi bukan dari kalau appearance juga. Ismail, Mail gua Suandi, kenal. Maman itu kan udah Maman juga. apa namanya udah teradvertise diri kan. Ya bukan Karena trend orang-orang podcast. tuh kalau nyari Cari bahan. master nyari bahan ke dia itu nggak ini. Tapi kalau nggak dari yang kita yang ini yang nggak pernah dicariin orang, lu pasti secara profilingnya itu. Nah, kalau ingatan perseptif aja ya, Iya. lu lebih akademis daripada Ari Hans dulu. Gimana ceritain gua akademis orang gua ngilang setahun? Karena lu pakai kacamata. Bukan ya, Oh, iya. Terlihat pintar. Terlihat. ya mungkin dia juga. Enggak, tapi lebih serius kan. Kalau dia kan kayaknya Dia paling serius loh Cablak. sebenarnya. Enggak juga. enggak. Yang enggak bangunin serius. gua buat kuliah tuh dulu dia. Yang dia ngelanjutin kuliah tuh gua, kalau nggak hilang deh setahun. Bukan hilang. Dia ada di Bandung tapi nggak ada Dan yang tanda langsung lanjutin sekolah lagi kan dia. Ambil S2 pertama dia. Iya. 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 Ini Lu S2 gak sih? akademik sekali dia sebenarnya. Lu S2? S2 deh. MBA dia apa? lebih canggih. Petroleum. Gue MBA. Oh MBA. Kalau lu S2? Oh enggak. Oh, sama kita berarti S1. Oh, tidak. Strata pendidikan yang sekarang udah mulai jadi minoritas. Ya. Iya kan? Gue ketemu terutama kalau yang lingkungan kita, Ya. lingkungan dunia profesi migas itu S1 minoritas. Minoritas. Tiap ketemu orang pasti S2, S3 ya udah banyak beberapa sekarang. Gue juga di rumah, gue beberapa kali sebut, di rumah gue juga strata pendidikan paling rendah. Adek gue notaris itu udah bukan S1 kan, S2. S2 itu karena nggak tahu mau ngapain lagi aja. Ya nggak gitu ya? Iya. Lu kurang lurus. Kurang lurus ya. Jadi suaranya jadi kecil. Karena suaranya tuh kedengeran di sini kan. S2. Kalau gue S2 ya itu aja. Yang satunya gue nggak cum laude itu aja. Gue pengen cum laude dah gitu. Luar biasa. Lu S2-nya apa? Reservoir. Tapi Minyak. S2-nya udah Iya, apa? cum laude. Reservoir. Udah S2-nya cum laude, dia mau S3 juga. Iya kayak waktu itu gue pernah, kita ngobrol pengen, nggak jadi ya? Masih on belum plannya? Jadi yang paling serius sekolah itu sebenarnya dia. Nggak jadi. Iya sebenarnya sekarang kalau gue pikir-pikir ya sih, memang Ari Hans Nah, mantap lah. tapi kan awalnya lu dari itulah, lu dapat kesimpulan seperti itu. Gue yakin karena experience. Nggak, karena lu nanya sama guanya barusan sekarang kan. Kadang-kadang juga karena memori itu misterius juga. Ya. Gue memproject apa yang Dari gue tahu experience tentang lu. dia sekarang ke dulunya. Dulunya mungkin ada interaksi sedikit-sedikit tapi nggak segitu intensnya kan. Ya. Beda jurusan. Betul. Malah gue kayaknya lebih sering interaksi sama lu dulu Iya. zaman. Waktu itu karena sama Mail sama ini. Iya sama Lu sering Mail kan. ini. Di warnet. Bukan, di kampus lah. Di kampus. Mail tuh gue termasuk ya di samping ya Mail adalah banyak channel gue Iya, momen untuk berinteraksi dulu. dia kan dulu kos di Cisitu ya. Iya, Ya lu sering main di itu iya, kan. sering bareng. Gue dulu sama dia sama Jati. Nah Jati itu juga Nah, gue ingat. makanya kita sering berinteraksi. Makanya gue merasa dia itu lebih serius. Kiki ini dulu waktu kita berinteraksi dia lebih serius kuliah daripada gue. Ya kalau Kiki emang kalau ngobrol serius banget dia. Iya sih, memang iya. Kalau awal ngapain serius, hidup tuh udah capek kan, ngapain serius sekali, santai lah kan?
Tapi apa Kiki selain serius dia memang apa istilahnya punya pendapat atas banyak hal gitu. Oh iya. Apapun yang ditanya ini dia punya strong opinion terus ya. Makanya diajak podcast kan. Tapi yang ini sebenarnya lebih banyak, lebih strong lagi gitu. Udah deh, gak usah diharapin. Andi Arfa gak akan banyak ngomong deh. Dia mengkalkulasi setiap kata yang keluar dari mulutnya supaya 10 tahun lagi kalau dia mau atau sedang jadi kandidat untuk jadi pejabat atau apa, ini akan berbalik ke dia. Ya kan? Siap. Gimana Kak Kahim ini? Gimana Kak Tole? Masa Kak Kahim ini serius loh sekolahnya. Kuliahnya paling serius dia. Serius ngilang. Tapi serius lu tetap duluan lulusnya daripada dia kan? Ya itu karena dia sibuk berorganisasi ya? Gue kepaksa aja. Siapa yang maksa? Dipaksa keadaan. Paksa keadaan. Mahal kuliah tuh. Mahal kuliah. Iya. Tapi tapi kita jarang sih ya. Selain pas setelah TPB kayak gue mungkin nggak pernah lah ngobrol sama lu. Gue sama dia ada. Sering. Tapi sama Arihans memang jarang. Jadi waktu lu tanya tadi itu lebih kayak gue memproyeksikan Arihans beberapa tahun belakangan ke zaman dulu. Oh gitu. Jadi menurut dia sekarang itu nggak layak untuk dapat lulus lebih cepat gitu dari pengalaman beberapa bulan ini. Mungkin nggak usah gua verbalkan kan. Karena profiling beberapa saat baru aja kan. Nggak, tapi kalau belakangan sekarang gua sering Kelihatan kan? Gimana sering seriusnya dia ketemu lah sama Ari ini. Sekarang kan dia udah megang posisi. Ya ngapain dia lagi serius-serius Dari kerja? sebelum dia pegang posisi, gue udah sering juga kayaknya Pak Alan, di umur kita sekarang ini siapa yang kerjanya tuh kayak apa serius banget, akademik banget gitu? Ada nggak? Peneliti inilah. Ini juga enggak. Maksudnya nggak serius-serius banget karena kita udah sekarang udah di level kita udah punya apa namanya bawa junior. Iya, gue ngerti. Kita bisa bagi kerjaan. Tapi nggak semuanya nempel. Gue balik ke Indonesia itu yang dari terakhir gue kan di Kuwait kan 2012 atau 2013 kan. Ya. Terus ketemu atau adalah interaksi sama Mail. Ternyata Mail ada bukan kontemenan, ada project, ada sesuatu yang sedang dikerjakan bareng sama Kari. Beliau ini kan. Ya. Nah, sejak itu sebenarnya yang experience-nya sama tuh banyak juga gue sama anak minyak sama anak jurusan lain juga. Nah, tapi sama dia jadi keterusan. Jadi ada terus alasan buat ini. Kenapa? Enak. Itu juga bagian yang sulit untuk disingkapkan dengan kata-kata. Bukan sulit, bahaya kali. Kahim kalau di menit kan paling berapa detik dia ngomong ini. Ini dia sendiri pengen mengalihkan pembicaraan kan. Karena gue udah nyentuh itu. Kami ini kawan tuh dari TK. Sebelum TK pun lu kita udah SMA main. Kan? Enggak, kita tetangga. Oh, tetangga. Oh iya, TK bareng. SD bareng. SMP bareng. SMA kita bisa. Nggak bosan-bosan loh. Kuliah itulah namanya nasib gitu. Nggak usah diverbalkan ya. Nggak usah diverbalkan. Saling Buat pandang. aku terima aja. Saling pandang udah tahu ya apa maksudnya ya. Saling pandang udah tahu. Gua ketemu Kiki pertama tuh ada pernah ketemu sekali juga di sini. Dia di kantornya dia lagi main game. Zaman itu kan ada kan apa sih PS apa? Iya main PS di kan. Dimodalin sama dia. Iya PS di kantor dia, PS-nya PS lu kan? Iya. Nah, sekali itu sekarang masih ada. Gue beli TV, beli PS, gue main PS. Wah, gua ke kantor lu gua enggak lihat PS-nya. Ke ruangan gua ada di TV gede gitu. PS-nya di mana? Di samping TV. Oh. Gue masih main PS sampai sekarang. Iya, ntar deh. Kan minggu lalu gua ke sana, enggak lihat. Sombong sih, ke sono kamarnya beda kan. Enggak kan gua ke tempat lu juga. Masa nggak lihat TV gede gitu? Lihat, tapi PS-nya enggak. Ada di bagian TV. Enggak. Bukan PS5. Bukan PS5 kan? PS4. PS4 yang rebah.
Iya. Rebah. Orang gue ikut kompetisi kok. PS. Kompetisi apa? Kompetisi SDM. Oh iya. Boleh tuh nyebut-nyebut itu. Ya boleh aja. Oh iya, nggak apa-apa ya. Kan emang ada kompetisinya. Emang Menang nggak? Semifinal. Main itu game apa? PS lah. Ya apa? PS. FIFA. Oh bola ya iyalah. Ari Hans. Lazio juga enggak? Enggak PS. Emang kenapa Messi Lazio? Neymar. Kenapa? Inside jokes banget gue gak ngerti kalau Lazio. Oh, Zaman kuliah bajunya Lazio terus. kan Oh, Pak, iya. Pak Alan kan bilang dia kan selalu anti mainstream kan. Di saat kita ada Milan, Inter sama Juve, dia Lazio, Dia kontrarian. ya kan? Memang dia Banca di kontrarian. Roma ya. Bangka di Roma. Banca di Roma. Pas main tenis meja itu pakai topi. Dia cuman senang sama Lazio pertama gara-gara Signori, Signori itu yang mana ya? Lupa gue. strikernya. Giuseppe Signori. Iya, Giuseppe Signori. Udah meninggal Siapa kan? lagi? Udah meninggal? Signori. Masih. Masa? Oh masih ya? Bukan Signori yang meninggal ya? Siapa? Cuman nggak ngelatih dia. Kayaknya kalau yang generasi-generasi yang kita-kita itu kelihatan dari profil tim-tim bola yang Tim bola disukain kan. Coba ini gue Liverpool 30 tahun gak pernah juara kan. Nah, Gue milih Liverpool terus setia gue sama Liverpool kan. Kayaknya itu nggak dari dulu deh. Dari dulu dari Ian Rush. Iya. Berarti zamannya MU jaya-jaya tuh lu udah Liverpool juga ya? Soalnya kalau generasi sekarang City gitu ya. City. Kalau lu MU ya? Hah? Enggak lah. Persiraja. Gua kadang-kadang nggak malu juga mengakui, tapi waktu kan itu kan Chelsea yang, dong, Chelsea. yang treble-nya MU itu 99 kan? Ya. Ya zaman-zaman kos-kosan, zaman itu kos kan tengah-tengah tahun gua itu tahun kedua kan. Oh, Jadi zamannya mau nggak mau sih MU. jadi suka jadi ya kan waktu itu heroik banget kan. Berarti Yang Om Alan treble-nya kan champion. udah gede kan sukanya. Iya. Waktu zaman Ian Rush itu tahun 89. Ya gua nggak Masih ada SD. dari Ras, waktu Masih itu. SD. John Barnes. John Barnes. Ya gue menemukan gue nggak kental itu darah ngefans bolanya karena setelah itu pun nggak lama setelah itu ya jadi nggak ngikutin bola lagi. Iya, padahal waktu itu kan Liga Inggris itu nggak ada di TV nasional. Gitu. Yang ada Liga Italia kan, Di- RCTI. Iya, dia Generasi namanya kita TV Liga Italia. Malaysia. Ya. Liga Inggris belum semenarik sekarang. kayaknya. Kita dulu Liga Italia kan. Makanya kalau Mulai nggak menarik Liga Milan, Inggris itu kan ketika eksodus pemain-pemain Itali. Iya. Ruud Gullit, Vialli, Zola. Yang tua-tua. Itu mah udah lama. Enggak lah. Enggak, jadi dulu itu yang tua-tua udah Italia udah tua pindah ke Inggris kayak sekarang tuh Liga Saudi itu. Neymar ke sono kan dibayar mahal. Iya. Nanti lama-lama Liga Saudi itu kayak Liga Inggris tuh. Yang muda-muda pun ikut akhirnya. Yang mudah-mudah ikut. Maksud sih? Iya. Iya. Dulu kayak gitu, Zola tuh umur berapa Loh, dia tuh pindah? dari SD. Ya. Waktu itu Liga Ruud Gullit Inggris itu Chelsea pemain semua Italinya tuh dikit. Ya gue ada ngikutin sih kayak dulu kan tiap minggu juga waktu kita kuliah kan tiap minggu pasti malam minggu ya. nonton lah Newcastle. Malam Senin dulu. Malam Senin kan? Malam Minggu, malam Senin. Nonton Chelsea. AADC juga ya kan. AS Parma dulu ya. Faustino Asprilla. Kenapa kok ADC? pengen ditanya nih. Ada sesuatu dengan ADC. Gak apa-apa. Dia ngefans sama Dian Sastro. Ya, pastinya. Kan. Udah nonton belum yang baru? Udah Apa, dong. Gadis kretek kan. Gadis kretek. Gue belum. Jangan ceritain. Jangan spoiler. Tapi bagus ya? Bagus. Ya karena gue suka Dian Sastronya. Bagusnya itu ini kan tentang cerita zaman dulu kan. Ya. Ini kisah roman, kisah cinta atau apa sih? Ada kisah Tragedi. cintanya, ada Itu apa dari Tragedi. dari novel ya? Oke, stop. Gue pengen nonton. Jangan 65 spoiler. lah, 65. Oh ini Kan settingnya tahun katanya 65. mau di spoiler, nanti itu buka semua. Pelan-pelan suka semua. Ini 65 settingnya. 65 sampai ya mulai 6 ya sampai 70-an pokoknya Banyak yang posting di sosial media tentang gadis kretek itu. Jadi gue jadi penasaran memang pengen nonton.
Itu di bioskop. Itu kan dari novel. Nggak ada di Enggak, bioskop. Netflix. Oh Netflix. Dari novel. Novel. Apa Pram? Enggak, bukan. Emang ceritanya menarik. Ya cukup. Di spoiler. 5 episode. Oh ini Serial. Mini. Cah udah nonton Cah? Kelima-limanya? Oh iya, stop. Si Cah suka spoiler nih. Ya gue pengen enjoy nontonnya juga. Boring gak sih? Kalau menurutku sih enggak. Gue suka bingung kenapa orang tuh takut banget spoiler. Padahal Kan kalau ada lu kan bisa menikmatin walaupun lu udah tahu. Gitu. Apa Enggak masalahnya? lagi. Kalau misalnya lu udah tahu alurnya atau ceritanya sedetail itu, kan lu nggak ada selalu elemen of surprise yang kalau lu ketemu itu enak. Jadi lebih mendramatisir situasi, lebih Ya tapi kan yang point of view kan gue sih, ini aja. menurut gue lu menipu diri sendiri. Lu udah tahu semua orang nonton gitu kan, cuman lu yang belum gitu kan. Padahal lu bisa menikmatin itu dari sinematografinya, itunya, ceritanya itu gimana dia merangkai jalinan itu. Kan lu nggak perlu, even kalau lu mererun film lu masih bisa enjoy kan. Kalau film-film tertentu Padahal lu udah tahu nih. yang ada plot twistnya itu memang gak enak kalau diceritain. Tapi kalau yang ceritanya drama datar-datar gitu ya gue pikir gak ada masalah. Contohnya sampai sekarang tuh gue masih suka nonton Band of Brothers. iya itu maksudnya tetap lu bisa Tapi kalau film enjoy. kayak The Others misalnya, pernah nonton nggak? The Others film hantu itu. Oh, itu Nah, kalau diceritain dibilang oh hantunya kan dia kan nggak enak kan juga. jump scare kan. Ya itu kita yang ngarapin itu. Iya, yang begitu-begitu. Tiba-tiba di ujung baru ketahuan oh ini ternyata memang beneran film hantu. Nah, baru ngomong dia film aja berarti. Film. Film aja film. Film aja akhirnya dia ngomong. Nah, tapi mengesalkan spoiler. Gue beberapa kali pernah juga sih. Memang intentionally teman gue tuh ngerjain, ngisengin gue. Ya. Dia kirim WhatsApp tuh nggak tahu kayak seakan-akan kayak nonton Iron Man-nya mati nih. Kesel gue. Nah, kalau gitu-gitu ya. Ya padahal dia udah dapat clue-nya sebelumnya. Gua belum nonton. Maksudnya di waktu universe itu keluar itu udah clue-clue tuh udah muncul kan. Tapi emang belum terkonfirmasi. Gue udah tahu gitu kan, itu gue tetap nonton dan gue tetap enjoy. No problem. Ini kan film superhero. Yang sereceh itu gitu. Justru karena recehnya. Why you so serious? Justru karena receh. Kalau lu memang benar-benar bisa menikmati cinematographic value-nya, mungkin yang ngelihat lo nih kenapa kok lightingnya begini-begini. Tapi karena kita itu yang paling gampang nangkep di kepala tuh ceritanya, alur ceritanya. Nah, itu kan. Bahkan mungkin aku nggak tahu. Tapi di komiknya aku rasa udah ada episode itu dia Iron Man mati. Kurang spoiler apa lagi gitu. Kayak Batman versus Superman-nya mati. Ada di Gua agak beda dikit. Komik Marvel itu ceritanya loncat-loncat. Atau bukan komik Marvel aja, DC juga ya. Superman udah mati berapa kali sih? Hidup berapa kali juga. Kalau ini kan yang versi universe dunia Marvel Universe sekarang itu kan satu universe, satu grand theme yang nggak loncat-loncat kayak di komik. Iya betul. Tapi Kalo ada kan? Marvel Kak Tolek diam aja. Gak ngerti dia. Dia nggak suka superhero. Dia model-model ADC, gadis kretek. Tapi aku gak ngerti juga Kak Tolek, tenang aja. Lu emang gak suka superhero movie kan? Suka, kalau nontonnya suka. Kan gampang. Nah, Udah tahu kan? easy kan? Menang. Ya kan? Udah tahu kan? Misalkan film-film itu tembak nggak mati-mati kan santai aja. Sama kayak kita Dia diem aja juga kan nggak mati. Nonton Rambo, Expendable. Exactly. Rambo kita udah tahu dia pasti menang terakhirnya kan. Satu orang sama satu. Susah juga gue jawab. Tapi Udah kita gue tetap pikirin nonton, dulu ya. kan? Kenapa lu udah tahu kira-kira ujungnya endingnya seperti apa tapi lu tetap pengen nonton. Ini agak filosofikal. Ini mungkin Bapak ke Kahim. Pak Kahim lah, ahli film ya kan. Karena dulu orang LSF nih kan. LSF. Enggak lah.
Aku nonton film tuh aku tidur di bioskop. LSF tuh lembaga sensor. Enggak, lembaga LSM. LFM. LFM. Gue kaget juga dia lulus minyak anggota lembaga sensor film dari mana jalurnya? LFM. Gak ngerti aku gitu. Film Bukan Lanjut kritikus film. LFM ITB ya? LFM apa? Boro-boro LFM TB. Film aja gak ngerti aku. Band News LFM kan? Ya. Oh, Pak Andi bukan LFM. Bukan lah. Jadi apa yang mau tanya sama dia? Apa Pak Tole? Pak dia Tole. lebih ngerti film kan. Kalau gua sih nonton filmnya itu, aku nggak suka nonton film horor kenapa? Musiknya, deng, terkejut kan, bangke nih. Gitu kan. Ya, gampang. Kalau nonton film horor nggak ada musik, Terus kan nggak nyantai nontonnya kan. Ini murah banget ya. Gue suka nonton film horor gara-gara jejeng. Apa sih? Anti mainstream. Gak ada ceritanya yang dia. Susana nonton gak? Enggak. Ya, misalkan film action kan, Expendable atau Rambo gitu kan. Kan ditembakin kan nggak kena kan. Nyantai kan kita nontonnya kan. Menang kok. Udah deket, padahal bisa ditembak sama musuhnya jadi berantem ya kan. Saya bisa tembak aja gitu kan. Karena Susah nih. kita yakin walaupun dia kena tembak dia pasti masih hidup. Dan menang gitu. Jadi kalau model dengan cara pandang situ lo yang suka nontonnya nonton film apa? Drama. Drama kayak Gadis Kretek gitu. Ya, yang ADC. itulah. Ada film-film yang aneh gitu kan. Ada film yang gue nonton aneh, jagoannya mati gitu kan. Ada juga banyak juga soalnya. Ada tuh. Iron Man mati. Itu banyak jagoannya. Tapi kan Ini kan dia tokoh utama. Jagoan utama juga. Tokoh utama mati. Ya dia tuh Terus yang senang menang banget. itu udah mati, tokoh utamanya, Dihina-hina. jahatnya yang menang, diolok-olok yang mati. Jahat. Jadi ada tokoh kebiasaan, tokoh jahat, tokoh baik, tokoh baiknya mati, tokoh jahatnya yang menang, terus yang salah jadi yang baiknya, yang jahatnya di baik. Film apa tuh? Nggak tahu tuh film apa. Aku kagum banget Waktu film kuliah itu. dia tuh diceritain sama aku. Pokoknya dia terpesona banget sama film itu. Apa tuh? Apa sih? Iya ada filmnya apa judulnya? Lupa gue. Itu satu-satu film yang, wih, keren nih. Dulu waktu kuliah tuh kita nyewa DVD gitu kan, sumbang-sumbang gitu kan. Terus kita nonton rame-rame atau kadang-kadang tukeran apa? Ini kau nonton ini dulu, aku nonton ini dulu gitu. Seru sih nontonnya rame-rame. Tuh nggak zaman kuliah. Aku nonton, tau kan Meteor Garden? Epson. Tahu. Aku nonton tuh sampai awal sampai akhir non-stop, sampai nggak tidur. Duh, gue mengakuinya malu juga tapi gue nonton juga karena di kos-kosan gue peer pressure sebelah menyebelah semua tuh nonton ngobrol tentang itu akhirnya kita nonton juga. Jadi aku inget tuh kenapa kita nonton satu kosan kami itu. Kita kan nonton waktu itu ada sinetron yang itunya tuh si Ceylon Seven gitu kan. Terus tentang ini kan kita nonton itu. Terus datanglah teman kita si siapa? Lemak. Lemak itu. Siapa ini Lemak? Nih, ada Si Lemak namanya. angka 90. 99. Siapa namanya? Agung. Ini nih tipu, ini copycat ini kan. Ini. Dia bawa itunya CD-nya. Kita disuruh nonton. Oh iya ya, ceritanya gitu. Abis itu nonton udah semua. Meteor Garden itu. Nonton Meteor Garden Apps. Lu nggak ini Enggak apa? gengsi mengakui nonton Sebelum Meteor Garden? orang-orang ini terkena drama Korea, gue tuh nonton drama Korea sampai nggak kuliah gue. Satu box itu sampai habis. Korea. Itu makanya gue nggak mau nonton drakor lagi. Karena gue tahu toksiknya. Gue nggak punya waktu lagi untuk nonton itu sampai habis berjam-jam gitu. Takut ketagihan ya? Ya pasti. Gue nonton juga sih, tapi kemarin tuh gue ada yang nonton, ya mungkin nih mix, yang gue lupa judulnya apa. Apa sih? Tau nggak judulnya yang ceweknya ini drakor ya di Netflix, cowoknya tentara Korea Utara, ceweknya Descendant of the pengusaha di Landing of the Crash. Crash Landing on You. Crash Landing. Crash Landing on You. Iya, itu gue nonton dan gue ya suka juga sih jadinya.
Tapi Ya, itu dulu dia tapi yang ngedrive gue nonton tuh karena Korea Utara, Korea Selatannya kan kayaknya agak unik ceritanya. dulu nonton zaman Netflix. Kita ngomong waktu kita masih kuliah, tantenya datang. Niki nontonin Niki. Tentu dia. Iya tantenya nonton apa namanya? India. Bukan Korea. Korea. DVD itu satu gini. Kalau filmnya dulu, filmnya juga bagus-bagus Korea. Dari dulu Film CG Korea. Entertainment itu emang ceritanya itu emang menarik lah menurut gue. Nggak Ya itu kan terkenal memang ya. Apa Korean plot Wave itu kan. twist. Kayak sekarang Kalau Kak Kahim gimana Kak yang suka drakor? Kak Kahim. Enggak nonton aku. ini nggak perlu pakai calculated. Ya, aman. nggak bisa juga kita diserang sama ini penggemar drakor. Kan kita nggak Militan bilang loh. kita nggak suka kan. Oh tapi bukan kalau drakor nggak masalah. Yang militan tuh yang apa? India ada. Bukan apa? Korean band, K-pop. K-pop. Itu kan satu rombongan kan, satu gelombang karena entertainment industri di Korea. Enggak, pertama itu Film ya. film yang Winter Sonata, Gue belum nonton. Itu Korea. Korea tuh, Korea. terus Bukan Taiwan. dulu tuh My Sassy Girl. Crash Landing on You itu secara apa sinematografi itu buatan emang berkelas sih. Beda gitu sama. Tapi kayaknya film-film Indonesia belakangan juga bagus-bagus sih. Apa Ya, beberapa yang gua produsernya kan udah mulai masuk dari luar kan. mungkin perlu lebih banyak aja supaya kayak ada wave gitu kan. Kayaknya kalau Korea itu Even beberapa film itu kan CJ Entertainment yang produser. CJ apa? Itu Korea mu ya. Film Indonesia atau film Korea? Film Indonesia. Oh, film Indonesia diproduksi sama Film Indonesia ngeri-ngeri sedap lah. Ada yang ada apa? Fox. ini mending gua lurusin ini. Gini ya. Waduh, ini udah aman ini. Iya, emang udah aman. Yang Tapi nggak aman. lu masih punya waktu. Kalian masih punya waktu spend untuk nonton 2 jam atau kalau seri malah lebih lama lagi kan, berjam-jam di depan. Aku pernah nonton apa ya? Daniel Craig itu film yang di Netflix itu. Daniel Craig, Iya. Lebih kurang James Bond. hampir 2 jam, bukan yang baru-baru. Knives itu. Knives, ya, Knives. Out. Hampir Knives 2 Out. jam. Anakku turun dari atas bilang, tumben ayah masih nonton kata. Biasanya aku udah 1,5 jam udah kemana enggak. Oh emang nggak suka, nggak hobi nonton ya? Tapi yang tertentu gitu Kalau aku sih sampai sekarang juga film-film baru kan tiap Rabu tuh di XX1 biasa nonton sama Dia hobi banget. Kadang-kadang nggak ada teman dia nonton di bioskop sendiri gitu. Ya kan? Oh ya? iya. Gue telepon nggak diangkat-angkat kan? Gue WhatsApp. Oh Mari lagi di mana? Gitu. Kok nggak diangkat telepon gue? Nanti ya lagi di dalam bioskop. Jadi lu yakin di bioskop? Siang-siang sorry. Apalagi sorry. siang-siang. Jadi kalau aku nonton itu pulang kerja kan sampai rumah mungkin jam 9 kan. 10. Ya udah sampai jam 12 nonton film. Jam 12 malam di rumah kan itu. Di rumah makanya nonton Netflix, nonton diskretek gitu. Ya udah sampai jam 1 kadang banyak tuh yang di Prime itu misalkan film-film serial kan, serial CIA itu. Oh. Prime Video. Amazon. Lu langganan juga itu? Berarti lu langganan Netflix, Prime, Video Catch Play gitu. sama Video. Hotstar semua Hotstar. langganan. Buset dah. Gua aja pakai ada Untung dia pro Netflix. Israel jadi nggak boykot di Indonesia. Lanjut. Ya cuma Netflix sama YouTube aja kayaknya udah nggak habis-habis. Udah kayaknya udah terlalu banyak gitu. Mau apa ditambah sama apa tadi? Prime. Disney, Hotstar, Prime. Nah dulu Disney juga kepakai ada semua? gua. Pakai aku nonton. Kalau Disney kan enak tuh film-filmnya Marvel kan. Ya. Yang nggak Loki. kelewatan Loki ya gitu-gitu. Serial Marvel. Ya sempet sih satu masa gue juga ada Disney Hotstar itu kan karena banyak film-film Marvel ya. ya dari Avengers gitu ya. Gara-gara itu dulu gue jadi langganan. Dan di Telkomsel ada Murah meriah ya. iya murah kan. Kalau video jelas nontonnya itu Liga Inggris kan. Video itu kayak YouTube kan?
Bukan. Enggak. Kayak si Netflix itu. Kayak Netflix. Lokal. Oh yang berbayarnya. Dia kayaknya jaringan Indosiar sama SCTV. SCTV, SCMA. Nah, cuman yang dia jual di sekarang Liga Inggris sama Liga Indonesia. Gua Oh kalau timnas itu gitu ya video. Bukan timnas, BRI Liga 1. Kalau timnas main kan sering juga Kalau timnas harus ke video. ada yang di situ, ada yang di RCTI. Kalau timnas usia 17 ini kan di video kan. Piala Dunia kemarin juga di video ada. Video. Di video itu gue inget itu gue di rumah tuh nggak ada lagi TV kabel langganan, cuman internetnya aja langganan, fiber optiknya kan. Nah kalau perlu pengen nonton yang continue begitu biasanya live, ada live RCTI, Metro TV, TV One tuh di video itu. Ya. Jadi kalau mau pengen ngerasa masih ada TV kabelnya, kabel TV-nya gue setel video memang. Kan ada apps-nya juga untuk di Smart TV kan. Ada. Iya itu. Di YouTube aja juga sekarang udah banyak juga. Ya, udah jarang kan nonton TV sekarang. Ya kembali lagi masih punya waktu gitu. Nonton 2 jam fokus. Iya dong. Aku sih. Kalau dia ada, gue Tidurnya yakin. dikit deh. Aku mending tidur kali ya. Tidurnya dikit. Tidur ketika. Tapi kalau Netflix, tahu, gue kadang-kadang merasa itu kebanyakan nonton YouTube, Netflixnya sedikit banget. Ya. Tapi selalu dikoreksi atau overkoreksi bulan berikutnya gue nonton Netflix kebanyakan, nonton YouTube-nya jadi jarang. Netflix kalau aku kayak George Foreman gitu-gitu tuh nonton. Dokumenter. Beckham, itu nonton Beckham, David gitu. Beckham kan. Satu-satunya yang kesempatan aku nonton itu penuh Netflix itu di pesawat. Kurang deket. Di pesawat. Jadi Emang di pesawat ada Netflix? Netflix itu bisa di-download. Download pakai HP. Oh iya. Iya. Jadi gue pilih dulu yang apa yang mau gue tonton. Penerbangan 1 jam berarti filmnya 45 menit, yang 45 menit. Tapi hampir sama kayak YouTube ya penyakitnya. Netflix itu kayak lebih banyak spend waktu lu untuk nyari-nyari kan daripada beneran nonton apa yang lu tonton. Jadi kayak apa namanya tuh, pokoknya lu browsing terus gitu. Jadi karena saking banyaknya pilihan, akhirnya kita nanti milih yang Paradox of choice. paradox of choice. Paradox of choice. Apa itu paradox of choice? Itu. Jangan yang Saking rumit-rumit banyak kalau pilihan buat itu. Bapak Ari sih. Kalau ini masuk dia paradox of choice. Karena kan ini orang itu dia uncertainty. Itu. Saking banyaknya pilihan kita kira bingung sendiri. Terus? Kalau di restoran juga kayak gitu kan. Kalau Jadi- menunya terlalu banyak itu kita bingung kan. Jadi gini, waktu kita terbatas itu ya. Waktu kita cuman punya TV lokal, apa yang dikasih kita kan punya keinginan lah. Terus misalnya kita ke DVD, tempat penyewaan DVD, kita milih kan terbatas kan. Ya udah kita pilih. Tapi di Netflix dirubah, dibuka semuanya sama dia. Lu mau nonton apa? Malah bingung. Ya tapi itu kan nggak dibuka, itu kan lu berbayar, lu harus bayar langganan aja. Iya, tapi kan ketika kita bayar kan kita bisa pilih apapun. Ya apapun. Ya itu kan apa? Ya Ya akhirnya kayak lu bilang tadi. Habis waktu kita tuh untuk memilih justru bukan untuk menikmati apa pilihan kita. di satu sisi itu apa kan kalau dulu itu kan yang berharga itu scarcity ya. Jadi kayak kelangkaan, scarcity of everything gitu. Kalau sekarang abundance, tapi malah abundance ini nggak bikin orang tambah Iya. konten atau tambah puas, tambah bahagia ya. Ya. Iya. Sekarang aja kalau lu lagi pagi-pagi di di kamar mandi, lagi pup, Dan Netflix kan merespon dengan memberi lu top Ya. ini AI. Terus mulai dia klasifikasi juga kan. Lu nonton apa? dan sampai dia bilang surprise me gitu. Jadi Iya. dia milihin buat lu nonton. Enggak, tadi gua highlight tuh yang kayak paradox of choices itu makin banyak choice, makin abundance choice-nya. Itu nggak bikin lu tambah seneng juga ternyata gitu. Malah lu Malah jadi pusing, malah bingung. tambah bingung. Kayaknya sekarang tuh susah mencari waktu yang dimana lu jadinya bener-bener bosen gitu. Karena lagi di toilet setor pagi aja, gua nggak tahu lu ya, tapi Pakai HP, malah pakai iPad. Browsing nonton.
nonton atau apa. Lihat live score ya kan. Hah? Lihat live score. Lihat live score, baca berita Cek atau berita, apa. Kalau dulu kan kayak nggak Ngecek kepikir. kemenangan apa kekalahan. Dulu nggak kepikir kan. Lu kalau pup atau di kamar mandi pagi-pagi ya juga bengong aja kan. Paling kalau misalnya yang pengen yang Dulu gua kan udah kalau ngerokok. nggak majalah buku kan. Dulu mana ada iPad gitu. Tapi kalau nggak ada majalahnya, kalau lagi di hotel atau apa gitu lagi jalan kan, Jadi lu semakin kayak nggak terlalu peduli banget. Oh nggak ada majalah ya udah ini waktunya gua. Tapi menurut Om Alan berarti lebih enak kan zaman dulu apa zaman sekarang? Yang ada teknologinya ini. Iya toh. Pertanyaan yang menjebak. Sebelum teknologi kan. Ini nggak ada yang mana yang lebih enaknya, tapi ada perubahan shift dari pola dan Kebiasaan ya, akhirnya membuat kalau mau survive atau mau lebih tenang lu harus mengenal pola itu. Sekarang lu nggak pernah, maksudnya jarang bisa ketemu waktu untuk bosen gitu. Bisa ini tuh kerjaan deh ya. Lebih enak kerja zaman dulu apa yang zaman sekarang dengan ada teknologi gitu. Kalau aku menurut sih kalau zaman dulu kan cuma telepon rumah tuh. Nggak ada WA, nggak ada apa gitu Lebih kan. enak berarti. Lebih enak kan? Gak diganggu. Nggak diganggu gitu kan. Ini WA jam berapapun ya kan. Gue yakin kalau lu bahas ini tuh Andi Arfa bakal diem aja. Gimana menurut Pak Andi? Ya kita harus punya ini sendiri lah. Enak zaman dulu apa zaman sekarang? Enak zaman sekarang. Sekarang Ya itu tadi karena nggak pernah bosan. Ya masalah kerjaan kan masalah pilihan aja. dia kan bukan vendor. Kalau gue kan vendor. Kerja deadline. Iya. Gue sih sebenarnya memang teknologi ini kadang-kadang gue sekarang kalau ada job ya, ada kerjaan, project ya. Tiap sebentar aja gue ada 0 tuh WhatsApp grup baru. Well 3GH apa gitu. Isinya orangnya itu aja. Terus membahas itu. Terus semua update dikeluarin di situ kan. Selesai tuh. Kan jadi Besoknya ngecek ada kan, lagi ada kan. WhatsApp grup yang lain lagi gitu. Jadi Isinya mirip-mirip orangnya itu juga. Terus sekarang semua di dump aja di WhatsApp grup itu kan. Sekarang karena bukan modelnya email yang lebih kayak semi formal gitu, kalau di WhatsApp grup itu update-nya kadang-kadang yang informal pun udah dianggap update mengupdate gitu, udah update beneran. Jadi Bingung kan ya? heeh. Ya sekarang WhatsApp, Teams, WhatsApp, Teams lagi, Teams juga ada sosial medianya di dalamnya kan. tiga-tiganya itu kadang pakai untuk kerjaan sampai bingung. Dulu di share di mana ya? Bingung kan? Kalau dari sisi situnya sih, gua mungkin apa namanya Nah, zaman dulu. lebih stres sekarang kalau dengan model yang seperti ini. Mentally itu butuh alasnya, butuh kayak di terus-menerus 24 jam dihajar terus gitu. Iya dikejar. Bangun tidur aja lu lihat. Kalau nggak lu sengaja kan untuk menghindari itu, nanti lu WhatsApp grup, gue WhatsApp grup kan, WhatsApp grup kerjaan, WhatsApp grup kantor, WhatsApp grup. Kalau gue seneng zaman sekarang. Karena gue seneng komputer kan. And right now sekarang itu kayak utopianya yang dulu gue idam-idamkan dulu waktu masih belum komputer belum seperti ini. Dulu komputer mahal, gede-gede. Sekarang komputer. Ya ini komputer kan? Ya. Dan gue bisa lakuin apa aja yang gue suka. Di sisi itunya ya, tapi di sisi jadi lu nonstop terikat sama Itu kan pilihan aja itu. Pekerjaan. Karena mereka bukan vendor, Om Alan. Iya. Vendor. Enggak, tapi kan kita ya walaupun bukan vendor kan kita ada punya stakeholder juga. Oh, aku drilling superintendent. Ya. Kerjaanku 24 jam. Dia kan punya stakeholder juga, dia punya manajer. Jam 1 pagi di telepon aku harus angkat. ya, tapi constant attachment ke apa information flow itu yang lama-lama tuh bikin tergerus ini. Too much information. Bukan cuma too much-nya, tapi constant needs to be attached, to be connected, to be itunya itu bikin
List to do Ya kayak lu, banyak. kalau pilihan sih emang pilihan ya. Tapi kalau misalnya kayak vendor sama kita, ya gimana kita mau eksis kalau toko sebelah dia mau 24 Ya, 24/7 gitu. Kalau Karena selalu ada orang yang kalau itu masalahnya bukan teknologi, itu masalahnya lu nggak mau kalah aja. Ya kan? Ya kan? Gue attach terus sama teknologi karena gue suka dan informasi datang terus. Gue ini, tapi gue mau nyaring. Kayak dua sisi mata uang gitu. Memang iya. Ya. Mengontrol tim lu, karyawan lu lebih gampang pakai Teams. pakai itu. Kalau ada yang Yang balas jadi WhatsApp. karyawan tuh masalah. Yang jadi karyawan tuh masalahnya. Kan? Iya, kalau misalnya ada yang ya kan kita bicara teknologi ya. Kebayang nggak dulu kita mau pesan minum begini tinggal duduk, tiba-tiba datang di depan rumah. Nah itu iya. Cuman kebayang nggak kalau misalnya sekarang di atas jam 5, lu ada perasaan gak enak kalau nggak balas WhatsApp klien atau bos dalam waktu lebih dari 30 menit. Enggak, kalau enggak. Aku pasang inilah, kita pasang apa namanya? Iya, malah kadang-kadang bos Constraint sendiri lah ya, self constraint misalnya. kalau itu sangat penting, Ya. dia kan nelpon. Nah, ya. Yang bikin penting apa enggak, ya lu sendiri kan. Ya. Informasi itu. Ya mungkin itu agak unik ke lokasi atau tempat lingkungan masing-masing. Cuman kayak misalnya dari tempat dari di mana gue berdiri itu misalnya kan, ada WhatsApp group nih, ada 10, 15 anggota tim ya. Kan kadang-kadang kebutuhannya beda-beda. Kadang-kadang kalau misalnya hari ini setelah setahun kan lu bisa ngepolain kan, ini mana yang responsif, mana yang nggak responsif. Nggak juga lu marahin yang nggak responsif. Tapi eventually lu bisa membentuk sendiri, ini yang kayaknya lu prefer begini, ini sangat yang bisa responsif diandalkan gitu. siapa gitu ya. Nah, kalau big numbersnya atau banyak orang yang akan cenderung lebih suka orang yang responsif kan. Evolusi itu membuat nanti yang akan lebih eksis itu yang lebih disukai sama hierarkinya kan. Nah, sekarang mungkin nggak apa-apa, tapi mass behavior, human behaviornya akan bergeser kayak akhirnya kalau misalnya. Ya, gue paham karena lu backgroundnya biru. Ya biru itu emang senengnya begitu kan. Orangnya yang responnya ini langsung Bisa diandalkan, ini kan. Bisa diandalkan. Terbentuk. Tapi bukan biru aja, itu kan Apa ini biru pan? maksudnya mungkin birunya apa? Karena dari selam bersih gitu. Iya. Enggak lah. Emang nature dari itu entah modern ekonomi disebut atau kapitalisme itu produktivitas kan. Semakin tinggi, semakin bisa lu meng-create productivity itu. Nah, gimana jalannya? Itu bukan fakta, tapi itu justifikasi lu. Jadi di buku Work itu ada buku Work ya dibilang ya. Zaman nenek moyang kita ketika kerja itu belum dengan menggunakan teknologi. Terus dibilang kayaknya ketika ada teknologi orang-orang itu akan lebih santai. Karena pekerjaannya itu bisa ditangani dengan teknologi. Tapi faktanya begitu ada teknologi kita bekerja 2-3 kali lipat lebih banyak dibanding nenek moyang kita dulu yang masih ngumpulin sesuatu gitu. Hunter gatherer gitu. Iya. Ya balik lagi yang kayak lu bilang. Productivity. Nah, mau sampai di mana itu kan masalah pilihan aja. Ya kan? Kalau kita masih menikmati ya jalanin kan gitu. Kalau tidak, Kalau enggak bunuh diri. Enggak dong. Iya. Ya itu berjalan aja pilihan gitu. sepertinya. Kalau kita nggak mau kerja sampai 24 jam ya itu pilihan aja. Ya dengan segala macam konsekuensinya yang kita tahu. Ya. Bahkan kan sekarang lagi tren slow living kan. Slow Slow living itu dunia tuh lagi tren lagi tuh. Lagi pakai handphone, dumb phone. Dampon terus juga sosial media detox sosial media lagi tren. Ya kalau pilihan tuh selalu ada sih. Dari dulu tuh juga waktu hunter gatherer atau waktu pergerakan peradabannya dari hunter gatherer ke agricultural itu tetap ada yang nggak mau cocok tanam tapi tetap
hunter gatherer kan. Tapi karena populasi itu cenderung, ini kalau kita ngelihat hukum large numbers-nya ya secara masyarakatnya, tentu yang lebih banyak berkembang biak, lebih banyak masanya yang menerima pola diajarin itu akhirnya yang di agriculture. Jadi hunter gatherer itu bukan punahnya bukan karena diserang atau dimatikan sama masyarakat bercocok tanam, tapi purely karena yang bercocok tanam ini lebih cepat menduplikasi dirinya bereproduksi, yang ininya makin secara persentase makin kecil karena karena manusia itu human nature itu makhluk sosial, tergantung sama orang lain, terikat selama hidupnya itu pasti ada interaksi sama orang, jadinya akhirnya tercuci otaknya atau terpengaruhi untuk masuk ke situ. Pilihan, kita nggak mau pakai rupiah juga bisa aja pilihan barter. Tapi kan lebih rumit hidup kalau kita nggak pakai rupiah gitu. Kalau negara yang nggak pakai US dollar, nggak ada yang menghukum juga. Ya, misalnya kayak kawan lah, ada yang nggak mau pakai smartphone. Ya dia survive juga, tapi susah memang. Ya emang itu yang kayak clash dari, kalau mau banyak juga kan yang di Amerika atau negara maju yang agak protes juga dengan konsumerisme, kapitalisme, ekonomi modern itu. Kayaknya bukan gitu deh. Maksudnya kan kita evolusi ya, kayak tadi kan evolusi dari hunter gatherer ke agriculture. Ya kita kan berevolusi, nggak usah jauh-jauh ke situ lah kita. Yang dulunya kita paper base, sekarang ke computer base kan. Itu kan ada evolusi. Kenapa berevolusi ke situ? Kenapa berubah jadi gitu? Karena ada orang yang nggak suka nulis, nggak suka paper, dia coba cari cara gimana caranya supaya itu bisa digital. Dan lebih cepat kan kalau digital. Dan akhirnya dia eventually itu lebih cepat. Padahal dulu awal mulanya dia bikin komputer sebentar lemari. Ya eventually ya perkembangan. Yang gini-gini gue tahu Ari Hans nih nggak tertarik. Ya. Biarin aja kita. Apa yang kita pikirin. Jadi maksud gue saat ini lebih favoring ke teknologi bit by bit itu ya. 01. Akhirnya kita ke sini. Dan orang yang hidup di zaman ini yang bisa manfaatkan itu bisa itu is the king kan, bisa jadi ini kan. Deketin dikit. Oke. Atau ditarik. Iya, gua nggak pro atau kontra sih, cuma iya tadi gue menjelaskan kan. Itu kan sebenarnya pilihan yang tadi yang lu bilang, jadi harus productivity. Nggak juga. Sebenarnya lu bisa bikin handphone lu silent dan orang-orang akan yang berbisnis sama lu akan menyesuaikan. Oh si Alan nggak mau nih di ini, ya nggak apa-apa. Berapa sih yang lu hilang opportunity-nya kalau lu bikin handphone lu silent dari jam misalkan jam 10 malam sampai jam 6 pagi? Kalau individually nggak ngaruh memang, karena kalau diagregatkan nggak, maksudnya kalau individual nggak ngaruh, tapi kalau diagregasi itu ngaruh. Ya, kan jadi culture, jadi budaya. Dan kalau kita bilang productivity itu pilihan, kalau secara kolektif, contohnya misalnya negara versus negara, productivity itu ngaruh. Resources, apa yang mau dikejar itu tuh masih scarce, masih ada scarcity value-nya. Nah, artinya kalau misalnya kita nih mau dapetin stok, kita migas, minyak aja itu. Kayaknya kalau mau secure harus bikin kontrak panjang, harus ngejar sekarang untuk lihat growth. Tapi kalau kita nggak ngerjain itu, ya ada kemungkinan kita agak terancam secara energy security. Kan itu membutuhkan, kuncinya banget tuh emang harus produktif. Tapi kalau kita lihat tuh misalnya, tapi gini, produktif itu tidak harus berkorelasi dengan sibuk, dengan 24 jam bekerja. Itu konsep yang berbeda. Kadang orang terlihat sibuk tapi nggak produktif. Bisa. Ngerjain ini, ngerjain itu, berputar-putar di situ aja, hal-hal yang nggak
yang nggak signifikan dikerjakan, padahal ada hal yang lebih penting yang harus dikerjakan. Nah itu kemampuan untuk memilah-milah mana yang penting, mana yang kurang penting itu yang gue setuju juga. Tapi kenyataannya spektrum di mana ujungnya produktivitas itu nggak selalu dari task labor itu. Itu di saat spektrum ujungnya ini yang lebih berharga itu decision lo, keputusan lo. Makin white collar lo makin iya. Tapi di spektrum satu lagi yang paling mudah dicerna untuk masa orang kalau misalnya mau produktif itu memang masih pakai tenaganya, pakai waktunya. Kayak kita kalau misalnya mau menghindari middle income trap, katanya gue baca di nggak bisa kalau misalnya kita nargetin banyak pekerjaan yang high tech atau yang high brain power. Kita harus bikin lapangan pekerjaan yang banyak menchannelkan labor dan tenaga itu, karena di situ bisa demographic dividend atau yang bonus temporer itu bisa dipakai itu. Tapi kalau misalnya yang otak cenderung jasa finansial gitu-gitu, itu satu orang udah cukup untuk bikin keputusan. Padahal lu tadi sebelum ini baru ngomong tuh tentang yang edit video ini nanti antitesis dari yang lu ngomongin kan? Dia ya kan lu bilang juga dia kemampuan manajemen itu nggak punya. Jadi dia mau memakai skillnya kan, yang mau dijual itu. Kalau manajer atau kalau orang yang dihargai itu decisionnya, dia nggak peduli waktu kerjanya, yang dihargai decisionnya kan, keputusan yang dia keluarkan dari nggak, maksud gua dia kan udah lepas dari middle income trap yang lu bilang kan. Kalau individual tuh beda kalau kita ngomong sama large itu populasi ya. Kalau populasi itu susah kita untuk membuat orang produktif dengan keputusan yang dihasilkan, karena nggak. Kan ujungnya itu kalau orang yang dibilang nggak usah terlalu banyak kerja tapi tetap menghasilkan banyak, ya CEO dari satu company itu nggak perlu kerja banyak, tapi yang benar-benar dihargai sama shareholder dia keputusannya. Ya mungkin dia merasa kepuasannya di situ sebenarnya, bukan masalah duit lagi. Iya, dari sisi dianya. Tapi kenapa dia dibayar mahal? Nggak ada CEO itu yang dibayar mahal karena dia lebih panjang waktu kerjanya. Gitu. Tapi karena keputusannya lebih dianggap tuh bisa untuk meningkatkan value atau produktivitas atau apapun di perusahaannya kan? Bisa. Tapi ya intinya kita pindah ke tempat yang Ari Hans mau ngomong nih. Kalau gini. Kalau dia mah gampang. Kita bahas bola, bahas siapa yang menang, dia suka menang sama orang. Nah, tapi kita tutup nih tentang produktivitasnya. Maksudnya teknologi ya bagus kan, banyak. Kita cuman tadi kan awal itu cuman ngomongin teknologi. Lu suka nggak teknologi sekarang? Dia nggak suka kan? Lu nggak suka ya? Teknologi sekarang? Ya maksudnya kerjanya pengennya zaman dulu kan? Lebih enak zaman dulu. Zaman dulu, teknologinya sekarang. Zaman dulu nggak bisa nonton bola live. Nggak bisa nonton bola? Bisa. Live harus kan? ke lapangan kan? Harus ke stadion. Harus ke stadion. Cuma zaman dulu banget. Iya kan? Ya kan zaman dulu banget kan? Zaman rumah. Zaman Orde Baru kayak. Dia senang. Bahas-bahas Orde Baru dia suka. Makanya kalau secara itu ya ada teknologi ya enak kan, nonton bola bisa. Intinya kan itu tuh nonton film gitu kan. Tapi ada salah kan nggak hitam dan putih aja kan, ada yang jeleknya, ada bagusnya kan. Udah itu aja kan. Iya. Intinya kan sebenarnya kalau untuk kerjaan kan jam berapa aja bisa di WhatsApp. Sebenarnya itu aja yang gue jadi. Ya kan kontrol ada di kita, jam berapapun bisa kita balas. Ya gitu. Tapi itu yang maksudnya gue mau balik situ ya. Tapi itu ya agak semu kalau disebut kontrolnya di kita itu. Ya, kontrolnya di kita. Iya, kita bisa kontrol. Tapi nggak semua orang punya pilihan itu. Nah itu dia. Itulah luxurious orang-orang yang punya kemampuan untuk mengontrol. Ya, kan dia. Ya, tapi
mungkin ya trade off-nya mungkin Iya. kita nggak punya penghasilan lebih gede sama dari orang yang seperti itu gitu kan, atau misalnya ya mungkin gitu kan, tapi kita enjoy life. Itu trade off. Trade off. Ya kata. Gua Setuju tuh. Setuju kan Ari? tapi menurut Kudunya statistik vendor ya, Tapi gue seneng nih karena kubunya kita sama, mejanya kebelah kan antara pro ini sama Vendor. ya maksudnya kadang-kadang kenapa gue bilang itu pilihan semu, ya. atau kadang-kadang kenapa itu di lingkungan kita tuh masih kadang-kadang suka ngomong pilihan, karena sebenarnya based on apapun beberapa kriteria kita itu, atau mungkin yang bisa ngomong gitu posisinya masih privilege position, Punya gitu. privilege. Ada privilege-nya, dan yang punya privilege itu sebenarnya secara persentase itu bukan bagian besar. Mungkin kita masuk bagian apa? Mostly mungkin 10% lah dari, mungkin kurang lagi kalau privilege position itu. Mayoritas itu orang berpacu kan. Kalau nggak berpacu, kalau nggak banting tulang, kalau nggak ini bulan depan nggak ada, boro-boro bulan depan ada yang besok nggak ada ininya. Ya. Terhukum sama model begitu, productivity itu lebih ke kayak yang jadi underlying-nya sistem atau yang membuat orang memang harus berpacu. Dan Ya. majority dari populasi itu bukan bagian yang privilege. Gue tahu kalau di kalangan yang mungkin kita banyak terekspos ya bisa memilih. Tapi banyak juga yang mungkin tiap pagi harus pakai motor atau harus keluar kereta jam 4 pagi. Itu nggak ada omongan tentang ya gue mau santai dulu hari ini. Dan mayoritasnya, numbers-nya itu lebih banyak yang seperti itu. Bisa jadi. Serius banget. Seru sekali. Iya, ini kayaknya bukan bagian Ari Hans deh. Silakan Kak Tole. Kalau dia yang Tempat dan waktu di silakan. Kalau dia yang buka. Aku yang buka. Harusnya kalau lu nentuk. Ini kayaknya Jadi yang menang mana? lain banget warna dari rekaman hari ini. Makanya kan random. 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 Lu buat random tapi nggak pernah random isinya. Semananya. Semananya gitu kan. Industri hulu migas aja ya kan. Kayak Biasa kali apa itu. nggak pernah ada orang, Sebenarnya di orang drive- Medan nih kesini? Ada si ini, Siapa? Denny. Oh, Karena dari kalau- 98 tuh. Iya, kalau orang Medan itu kan ngomong random banget kan. Kita tuh main kartu dulu kan ngomongin dari cewek sampai ke politik terus lagi ke apa? Dia katanya waktu itu juga iya ngomong-ngomong tentang Coba tariannya ya, Dadi ya. Awalnya dari masalah apa tuh? Politik. Gibran. Enggak yang tadi yang kerja zaman dulu apa zaman sekarang. Itu ke teknologi ke productivity. Kalau terusin nanti nih jadi bisa berubah. kalau si Denny, nah Medan tuh. Tapi kan dia bukan di Migas, dia di Microsoft kan. Ya dia agak up to date tuh sama AI sama teknologi yang mungkin udah lebih aware lagi tentang yang lebih maju daripada yang gue tahu deh. Berarti baru kali ini kan yang random kan? Sebenarnya semuanya sebelumnya random aja, cuman nih lain juga. Tapi kalau sebenarnya sebelumnya itu di drive sama yang datang sih, karena kan natural aja, karena yang banyak tuh orang yang kerjanya di industri migas, jadi ngomongnya migas, nggak didesain juga sih. Bahkan kadang-kadang Kalau sebenarnya banyak kita yang justru ngomongnya membatasi pembicaraan migas karena udah sehari-hari. capek. enggak, tapi terjebak karena akhirnya keceplosan. Kemudian banyak juga yang ngarang-ngarang kan ngomong kayak renewable EBT gitu kan. Nah, itu kan energi juga. Samanya itu. Temananya. Tapi ini bagus nih podcast ini. Karena baru kali ini podcast dikasih makan kacang. Jadi dia ASMR kan. Apa tuh ASMR? Ini apa kan ada tuh video-video di YouTube itu yang dengerin bunyi itu, bunyi hujan, bunyi orang ini. Kalau ini
Ini podcast kan ASMR kan. Gue malah nganggapnya jadi noise. Pernah lihat nggak ASMR? Kayaknya gue tahu tuh deh. Anak gue soalnya Sama anak lu. dia tahu tuh yang gitu-gituan. Dia kemarin Itu kalau kita dengar ya noise. kayak bunyi kresek plastik di ini yang Oh, gitu. Ya kan noise kan? Iya. Kayak gitu kan Honda kan nanti bilang ada fitur ASMR kalau hujan kan mobil Honda. Karena kalau hujan bunyi kelentang. nyindir dong. ASMR. Iya, gue tahu kayaknya si anak gue lagi tadi gue telepon tadi gue keluar sebentar. Anak gue lagi di Surabaya, lagi ada field trip kelas 4 SD field trip sama temen-temennya yang sekolah ke Surabaya jauh-jauh. Pertama kali nih seumur-umur dia pergi jauh keluar kota, keluar Jakarta. Maknya ikut. Tanpa bapak emaknya enggak. Tapi guru-gurunya dan satu angkatan. Iya. Kan udah pada kelaparan tuh kan habis. Lapar ini serius lu. Kirim ke sini aja makanannya. Sekalian aja kita makan di sini. Bisa makan di sini sambil makan gitu. Enggak enak. Nambah durasi ya. Kan beda, random jadinya. Beda kan sambil makan podcast gitu kan. Emang bisa dipesen aja. Podcast ASMR. Tapi nggak enak lah. Emang lu beneran mau makan di sini sambil direkam gitu? Ya nggak apa-apa kan. Dia berani nggak itu aja. Ya kita dari tadi makan. Belum podcast. Iya. Tapi Arfa nggak berani. Berani. Dia productivity. Apa tuh? Productivity yang berani. Productivity juga. Productivity berani kan tadi membahas tentang produktivitas. Iya. Bahas kacang tojin berani. Kan kalau lu kan apa sih namanya? Nggak jadi deh. Jadi gua mau bikin distinguish. Lu kan reservoir engineer, dia drilling engineer sama-sama TM kan. Kalau DA dia. Pak, ini Decision analyst. ya berarti kan dia Bukan di PI lagi ya? bisnis analis kan. Bukan bisnis analis namanya. Udah bukan PI. Gitu maksudnya. Iya. Awak masih teknikal kali. Ekonomi, Kata Aswin kan masih enter ini. Iya. Ya masih baca paper. Teknikal kali. Teknikal kali kata Kak Aswin kan. Masih pegang Eclipse. Masih pegang simulasi. Masih ngeran. terus apa masalahnya? Nggak ada. Aku di drilling. Ya, ini. Baru ingat gua. Kan sebenarnya beda juga. Tidak semua PI itu sama. Tapi kita menerima perbedaan. Itulah beda ya. Bukan perbedaan. Patra sama Tera. TG juga beda. Kan seismik, ada metode-metode lain. Nggak tahu juga, geolistik macam. Terus mungkin yang belakangan agak. Oh ini pertanyaan gue. Kenapa anak TG sekarang sedikit yang di bidang migas? Lo susah nyarinya. Masa? Bukannya banyak? Banyak kan di Tambang. lingkungan tambang. Gue baru ini kayaknya dari selama ini gue ngomong-ngomong sama teman-teman yang lain. Oh gitu ya? Aspirasi dari anak TG yang baru lulus tetap ke migas. Aku tuh nyari ke orang tuh ke kampus. Anak TG yang migas. Karena aku baca dari TA-TA-nya kan. Aku minta sama itu. Enggak sedikit, bukan ada sih, ada. Tapi enggak mayoritas, enggak banyak. Oh gitu ya? Maksudnya dari Nggak banyak ya? dari topik Ke migas. TA-nya gitu. Jadi itunya emang arahnya mereka emang enggak ke migas kan jadinya. Susah kali ini chance-nya. Arahnya kemana? Enggak ke migas gitu. Ya arahnya ke Lingkungan, mineral. karena trennya ke lingkungan Iya, mungkin itu. sekarang. Anak TG apa yang bagian apanya yang dipakai di lingkungan? Nah, TG belajarnya mayoritas seismik, Seismik lingkungan. Seismik geologi. lingkungan. Apa itu seismik lingkungan? Ya tanya aja jurusanmu, gue juga nggak tahu. Emang ada ya? Baru tahu gua.
Kalau Ya, gua kan nyari orang, gua kan butuh kan mau ya anak-anak baru gitu kan. Biar dapat pengalaman kerja. Jadi ini intern. Enggak, kerjain project jadi junior engineer itu kan. Tapi susah nyari geofisik ya, Geofisikis yang migas kampus kita. Gue dapatnya dari luar aja, Luar negeri. luar kampus kita. luar ITB. Baru tahu gue, ntar gue bilang deh, gue sampein ke teman-teman. Asumsi gue sebenarnya masih banyak. Apalagi mungkin lu salah kali ngomongnya sama siapa. Lu geofisik kan, geometeorologi kan. Udah nggak ada itu sekarang, GM Udah itu nggak nggak ada. Gak ada ya. Udah nggak ada lagi itu, GM itu. Tinggal TG sekarang, Terus GM jadi apa? meteorologi aja. Kalau misalnya tambang tuh gue ragu, menurut gue enggak. Karena kan di teknik geofisika itu lebih banyak ilmunya yang lebih applicable atau lebih relevan ke yang cair-cair gitu. Jadi makanya kalau yang padat, batuan gitu lebih ke geologi. Makanya aku juga cobalah opalan pulang kampus gitu. Aku kan sering ke kampus. Pulang kampus. Aku kan sering Paling rajin sekolah dia. Cinta dia sama kampus. Ya dia kan kalau ke kampus tuh cari Tenaga. sumber daya untuk proyeknya. Dia proyeknya banyak. Lu kenapa harusnya carinya di kampus? sama ini gue pakai bukan kampus kita. Gue pengen ya Memberdayakan. memberdayakan kampus kita lah, kayak Kak Kiki tuh ada patra gitu kan. Dia termasuk yang gitu ya sama himpunan. Ya, itu ada di kantornya suruh yel-yel. Agak kayak Gia juga dikit. Kena kayak gaya. Ya kan yang agak yang militan, yang rasanya agak militan itu Gia. Jurusan yang menurut gue yang udah beberapa tahun setelah lulus atau udah alumni-alumni yang Ya. kental banget rasa himpunannya itu salah satunya. Atau sekarang yang gue rasain tuh Gia. Ya. Tera tuh nggak segitunya. Biarpun mungkin ada kecenderungan kopi itu juga. Ya. Patra rasanya gue nggak segitunya juga sih. Emang nggak pernah, cuma dia doang. Gue kan politik identitas. Itu kayak jadi seakan-akan ada di belakang lu kan jadinya. Ya, sekarang aja kalau orang ngeliat ini balik lagi capres. Capres yang dilihat apa? Iya. Sama kan? Tapi sekarang kayaknya nggak sepolitik identitas 5 tahun lalu deh. Ya mau apapun selalu kan orang bahkan yang di luar kampus kita itu melihat gitu kan persaingan antara Big Three kan, TBU, UGM kan. Tapi ada identitas yang kental terasosiasi. Kayaknya enggak deh. Pasti tanya kan, ini yang misalnya jadi menteri ini ditanya pertama apa? Sebentar. Lulusan mana kan? Kalau ada kecenderungan yang satu lebih arahnya religius, terus yang satu lagi nasionalis, ya. Tapi nggak identitas kayak yang sebelumnya. Sebelumnya Pokoknya oke lah, terlepas dari itu ya gue mengidentifikasi diri gue sebagai usaha teknik keminyakan. Dia punya rekod anak TM minyak gitu. Nah ya nggak apa-apa. Bagus tuh. yang datang kemarin kampus dari minyak, dari teknik keminyakan, dan sekarang teknik keminyakan semua Patra gitu kan. Terus gue ngerekrut tim gue banyak anak Patra. Ya nggak apa-apa. Gue sebagai orang. Lu aktif di alumni nggak? Alumni TM? Enggak. Enggak. Ya kan makanya gue politik identitas aja. Ya karena gue mengasosiasikan diri gue dengan sebagai teknik perminyakan. Ya, gue senang sama anak teknik perminyakan. Ya. Kan gue mainnya sama anak minyak juga kan. Iya. Ya, Karena kalau ditanya aktif di alumni TM juga kita bingung. Alumni mana? ya nggak ada organisasinya. Kalau di gua tuh ada ikatan alumni. Ada. Ikatan alumni ada. Iya TM ada. Ya, tapi bottom line-nya mungkin
Kalau ngomong tentang militansi atau bukan militansi. kedekatan itu enggak militansi. Dia itu menurut gua cuman ini yang kayak dia kontribusi. Maksudnya gimana tuh? Kan kalau misalnya kita maksudnya gini, kontribusi. Gue tahu anak TMITB kualitasnya gimana gitu kan. Ya gak menutup kemungkinan yang universitas lain juga punya ini. Ya gue pingin aja kan berkontribusi teman-teman kita ini gue kasih jalur gitu. Iya. Ini kan berkontribusi gimana caranya, misalnya direkrut, misalnya dikasih kesempatan untuk magang, itu. kasih kesempatan untuk ini apa namanya ya tanda kutip privilege. Ya karena kebetulan gue ada di posisi yang bisa memberi privilege gitu. Bisa memberikan akses Ya. untuk supaya Salah nggak? Gue salah kalau misalnya gue eksklusifkan. Gue nggak mau terima selain anak PM ITB. Walaupun sebenarnya ada yang seperti itu ya. Gue nggak usah ngomong. Tapi bukan di TM ITB. Nggak. Tapi preference, identitas. Gue bilang politik identitas. ya itu ya memang pasti ada lah. Itu susah untuk gua ada dulu yang siapa yang gua cerita sama lu kan, senior lupa gua. Kalau di Indonesia itu bahasanya tuh bukan network ya Pak ya. Yang paling kuat itu hubungan networkingnya, mungkin ya gitu ya bahasanya. 2, satu jalur alumni, satu jalur kesukuan. Ya. Dalam dunia profesionalnya itu kalau mau eksis tuh di Indonesia menurut surveinya katanya 2 itu yang paling. Jadi kalau misalnya lo orang Medan atau orang Batak itu cenderung mungkin. Nah itu kan nggak bisa mungkin itu human nature ya, jadi susah juga untuk. Iya, gue cuman mengekspresikan identitas gue dengan cara-cara seperti itu kan. Gue suruh ini ya kebetulan gue ada wadahnya, terus gue share sama mereka. Ya mereka ngeliatnya gue militan gitu kan. Ya nggak apa-apa. Itu kan perspektif orang kan, kita bebas-bebas aja. Tapi sebenarnya sih anak TM itu kemarin sering kampus kan. Susah ngambilnya, lulus bulan 2 bulan udah diterima gitu loh. Timku sendiri tuh banyak anak ITSB. Udah terima kerjaan. Enggak, untuk bantuin project-project. Kan anak-anak TM sold out rata-rata sekarang. Ya belakangan ya. Jadi pesannya mau bilang itu. Enggak, dia pesannya sih. Tapi aku bilang tuh ke Mas Dedi kan, ya udah yang biasa aja, yang kalau ada yang IP-nya biasa-biasa yang belum kerja, nggak apa-apa ke aku aja, pasti aku terima gitu loh. Anak teknik perminyakan cuma 2 bulan nganggur, yang fresh graduate rata-rata 2 bulan aja nganggurnya tuh habisnya udah kerja. Jadi prospek untuk masuk. Iya. Itu nggak cuman zaman sekarang. Zaman dulu kan ada cycle-nya juga. Waktu kami lulus itu susah. Pada saat lagi $20 ya susah ya. 2003 enggak Pada lah. saat 2003 $20 orang tuh itu. kayak 2003 pindah kelas aja ke oil company. 2003 susah. Susah, $20 itu. 2003 susah. 2004 2005 baru mulai Pak. Ya 2000 ya kan ada cycle-nya. Ya. Gua agak ingat karena 2003 tuh 2003 itu 2003 2004 tuh zamannya layoff. Banyak layoff di mana-mana. Yang buka ya setelah bersih yang gitu, yang buka. iya gua join. Ya jangan-jangan Selam Bersih juga abis ngerilis yang senior-senior. Ya bisa jadi ya. Yang high maintenance, yang gajinya gede-gede di terminate semua, terus cari fresh ya. Muda-muda. Mungkin ya lupa gue. Kan dulu kita awal-awal tuh belum aware tentang apa market eksternal, oil price. Jadi lulus itu bukan tepat waktu, pada waktu yang tepat. Luluslah. Pada waktu yang tepat. Bagi kita di industri yang fluktuatif harga.
Lulus tuh bukan tepat waktu. Yang penting tuh bukan lulus tepat waktu, Waktu yang tepat. tapi lulus pada waktu yang tepat. Ya. Bijaksana juga kadang Om Ari ini. Makin lama kayaknya makin lemas. Makin lapar. Ya udah deh. Ya oke. Udah nih. Ya tutup lah. Ya udah. Terima kasih Dengan kifaratul majelis. Bro Kiki, Asli random Bro bener. Arfa, Wak Tole, Wak Ari, Wah, Ari. Ari Hans, Pak Kiki.